moderator Ibu Dr. Indah Rita Celestia Dewi SSI MSI. Kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih sekali lagi untuk pembawa acara. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang semuanya. Tetap semangat ya. Ya, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bedah buku. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan tersebut, kita akan saya perkenalkan dulu tamu kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Heri Condro Santoso SS. Ya, kadang-kadang saya menyebutnya Mas Heri atau Mas Condro begitu. Karena masih kelihatan dari performan masih imut gitu ya. Iya. Bapak Heri Condro Santoso SS ya. Kemudian sebagai pembedah buku. Kemudian sebagai penulis buku, tentu tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Setianaka Andrian MPD, dosen Universitas PGRI Semarang. Ya. Sebelum masuk kepada inti acara, saya akan memperkenalkan dulu, akan saya bacakan dulu kurikulum vitae untuk bapak-bapak berdua ini. Bapak Heri Condro Santoso SS, kita lihat dari riwayat pendidikannya itu dari Undip, Fakultas Ilmu Budaya, ya, jurusan Sastra Indonesia. Lalu kalau kita melihat riwayat pekerjaannya, maka beliau ini pernah menjadi reporter untuk majalah Suara Undip dari 2006 sampai 2007, Jurnal Nasional 2008 sampai 2010, Warta Jateng yang sekarang jadi Tribun itu di 2011, kabar3.com sebagai koresponden sampai 2014, lalu Jurnal Nasional sebagai koresponden 2012 sampai 2014, kemudian sebagai penulis sampai sekarang, kemudian saat ini sebagai editor in chief di Radio Idola Semarang, itu yang sampai sekarang. Kemudian kalau kita lihat pengalaman organisasi beliau itu luar biasa, banyak sekali ini. Dari Aji Semarang sebagai bidang organisasi sampai sekarang, kemudian komunitas Lereng Medini Kendal, Pondok Baca Ajar, komunitas anak Sanggar Hati, dan pegiat gerakan Wakul Pustaka itu ditekuni sampai sekarang ya. Kemudian kalau untuk pengalaman penyusunan buku, karya dalam buku, ini juga sangat banyak sekali. Jadi ada Jalan Puisi dan Patembayatan, ini yang terbaru. Beliau sebagai editor dan salah satu kontributor penulis Bunga Rampai Isai. Lalu ada buku-buku yang lain seperti Bercerita Jawa, 1001 Dini, kepada Ton Dekker, antologi puisi, kemudian Ramadan di Kampung Halaman, Suguhan antologi esai, apresiasi puisi-puisi Sindunata, Cahaya dari Kebun Kata, antologi puisi, kemudian Perjumpaan Santiago Martin dan Boja, Bunga Rampai esai 2010-2015. Ya, luar biasa, banyak sekali. Sampai ada Merajut Sunyi, Membaca Nurani, Napak Tilas Jejak Penyair Imam Budi Santoso di Medini, Sastra Sepeda di Boja, Catatan Perjalanan dan sebagainya. Dan tidak lupa adalah penghargaan beliau di 2011 pernah meraih 1 Indonesia Award 2011 dari PT Astra Internasional Tbk dan Tempo Institute untuk kategori pendidikan budaya. Kemudian di 2012 dari Bupati Kendal Award 2012
ini sebagai pegiat seni budaya di Kabupaten Kendal. Lalu di tahun 2014 itu meraih penghargaan Prasida Tarna dari Balai Bahasa Jawa Tengah sebagai pegiat bahasa dan sastra di Jawa Tengah. Ini adalah Proklum Vitae dari Bapak Heri Condro sebagai pembedah buku kita hari ini. Selanjutnya untuk Bapak Setianaka Andrian sebagai penulis buku juga akan saya perkenalkan karena tak kenal maka tak sayang ya. Yang penting beliau dari S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia IKIP PGRI Semarang, berarti sebelum jadi universitas ya Pak Naka. Kemudian S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang, lulus 2014, dan S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Yogyakarta, ya insya Allah segera lulus sebagai kandidat doktor. Nah, beliau lahir di Kendal 4 Februari 89, kemudian mengajar di universitas kita, menulis puisi, cerpen, esai, resensi di berbagai media lokal dan nasional, di antaranya di Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Republika, Suara Merdeka, Solo Pos, Pikiran Rakyat, dan masih banyak lagi. Kemudian buku-bukunya juga alhamdulillah selalu kontinu di tiap tahun. Ada perayaan laut di 2016, remang-remang kontemplasi di 2016, orang-orang Kalang ya, kemudian manusia alam, Wanglu, Rajen, Marjinah, Teropong Bidadari, Kota yang Mukim di Kamar-Kamar di 2019 ya, Narasi Perjuangan di Jagat Mandar itu di 2019, sebagai jurnalisme Santrawi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Lalu Waktu Indonesia Bagian Bercerita, buku puisi penerbit Beruang Semarang 2020. Lalu Mendaki Dingin, itu juga buku puisi. Dan terakhir adalah Bermula Kembara Bermuara Kendara. Nah, yang terakhir dari Bapak Setianaka juga mendapatkan penghargaan dan residensi penulisan, diantaranya menerima penghargaan Akarya Sastra 2017 dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kemudian menerima penghargaan Pemuda Berprestasi 2017 bidang sastra dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal. Menerima Anugerah Sastra Litera 2018 sebagai penulis puisi unggulan, kemudian menjalani residensi sastrawan berkarya ke wilayah 3T, ini yang terpencil, terapa Pak Naka, terdepan, tertinggal, terluar, terdalam. Saya kira terpencil. Ya. Kemudian juara 1 penulisan puisi Festival Sastra Jawa Tengah 2019, menjalani residensi penulis Indonesia 2019, Komite Buku Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI selama 2 bulan di Leiden, Belanda. Terus nomin Antrologi Puisi Terbaik, penghargaan Prasida Tarna 2020 dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah atas buku puisinya Kota yang Mukim di Kamar-Kamar.
kemudian juara 1 lomba menulis puisi literasi bangsa tahun 2020, kemudian residensi di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat dari Dirjen Sekolah Dasar Kemendikbud November sampai Desember 2020, dan juara 2 lomba cipta puisi kebudayaan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Ya, luar biasa tamu kita hari ini. Untuk itu aplaus dulu untuk beliau berdua. Ya, selanjutnya kita sudah mengenal beliau berdua, sosok-sosok pemuda yang luar biasa. Selanjutnya pada inti dari bedah buku ini, saya sebagai moderator memberikan waktu kepada pembedah buku, yaitu Bapak Heri Condro, untuk memberikan paparannya. Gitu. Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Endah Rita Sulistiadewi selaku Kepala Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, genap jajaran karyawan di keluarga besar UGRIS yang hadir pada kesempatan hari ini, kawan setia Naka Andrian selaku kreator yang karyanya akan kita ulas bareng-bareng, dan yang tak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa baik yang hadir secara luring di depan saya maupun kawan-kawan pecinta sastra yang mengakses acara ini melalui channel YouTube. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga perhatiannya menyimak dan mengikuti acara penting ini. Oke, yang utama saya kira saya mengaturkan terima kasih kagem Bu Endah karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sinau bareng. Saya menyebutnya sinau bareng. Kenapa sinau? Makanya saya pun membuat catatan. Saya karena memang karya Naka ini serius, saya pun membedahnya harus serius. Makanya saya membutuhkan 6 halaman untuk mengulas buku Naka ini. Nah, ini mungkin nanti kalau habis acara pengen membaca bisa ngopi nanti, saya juga ada soft copy. Memang saya sengaja memprint terbatas karena harapannya biar kawan-kawan bisa fokus pada acaranya begitu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya mengulas buku Bermula Kembara, Bermuara Kendara ini. Saya kira kalau saya mencatat ini buku ke-7 ya Nak ya? Puisi tunggal ke-7 kan? Hah? Ya, saya menghitungnya ke-7. Terlepas dari antologi bersama lebih banyak lagi, saya kira ini sebuah produktivitas yang memang patut dihargai begitu. Makanya di sini untuk mengapresiasi saya memberi judul Dari Narasi ke Imaji Mengembara ke Puisi-puisi Setia Naka Andrian. Dalam prolog saya kira saya berpijak, ini menurut kritikus sastra dan sosiolog Ignaz Kleiden, bahwa puisi ditulis sekurang-kurangnya dibuat karena 2 alasan. Pertama, dorongan hati penyair untuk mengejawantahkan kemampuan mencipta, merealisasikan bakat dengan mewujudkan sebuah karya puitis, mencapai kepuasan karena memberikan isi dan makna kepada suatu tindakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, puisi dimanfaatkan karena kemungkinan puitis yang ada padanya sebagai medium untuk menyampaikan sesuatu yang lain. Artinya secara sederhana, puisi seperti juga kata dan bahasa ini dapat menjadi tujuan dan dapat pula diperlakukan sebagai sarana dan tujuan. Semua penulis, semua kreator berpijak pada 2 hal itu. Apakah menulis sebagai tujuan akhir atau sebagai sarana? Ini maknanya luas sekali. Naka melakukan ini melalui karya-karya yang dibikinnya, termasuk dalam antologi puisi Bermula Kembara, Bermuara Kendara. Membaca 22 puisi Setia Naka Andrian, saya tak dapat menghindari kesan bahwa sebagian besarnya menyimpan 2 hal yang disampaikan Ignaz Kleiden tadi.
sebagai tujuan sekaligus medium atau sarana untuk menyampaikan sesuatu hal yang tersirat begitu maupun yang tersurat. Puisi-puisi dalam Bermula Kembara, Bermuara Kembara ditulis dan diletakkan menjadi semacam dokumentasi atas sebuah perjalanan, penjelajahan atau pengembaraan yang bersifat sosiologis maupun antropologis, bahwa ada yang patut dicatat sebelum ia menguap atau bahkan tak ada yang mencatatnya. Dalam hal ini, maka seolah-olah memosisikan diri sebagai seorang penyair yang ingin mendokumentasikan sebuah peristiwa-peristiwa yang dialaminya melalui panca inderanya, dilihat, didengar, dan dirasakannya. Puisi ia posisikan sebagai kawan karib seperjalanan, baik sebagai pengembaraan secara fisik maupun pengembaraan bersama waktu ke masa lalu dan melompat ke masa depan. Artinya ada yang bersifat fisik, artinya betul-betul melakukan perjalanan ya, perjalanan secara fisik. Contoh di beberapa puisinya dia ke Kayon, ke Pontianak, ke Kapuas, dan dia tulis. Tapi di sisi lain ada pengembaraan yang non fisik, yang sifatnya spiritual. Ini bisa ke masa lalu atau bahkan melompat ke masa depan. Ini keunggulan seorang kreator. Dia memiliki imaji-imaji sehingga dia bisa kemana-mana dengan senjata kata-kata. Sebagian lain puisi sebagai semacam catatan kaki untuk berbagai fenomena yang ditangkap panca inderanya, karena sayang jika dilewatkan begitu saja. Saya memakai diksi catatan kaki karena bagian dari catatan. Ada sebuah fenomena besar, ada fakta besar, ada momen puitik besar. Seolah-olah maka ini membuat catatan kaki. Teman-teman membuat sebuah tulisan ilmiah terutama biasanya kan ada catatan kaki. Nah, saya memosisikan maka pada berbagai kesempatan ketika dia melihat momen puitik, melihat sebuah peristiwa fenomena, dia membuat catatan kaki berdasarkan peristiwa tersebut. Ada yang bersifat pribadi, keluarga atau sosial, politik, kebudayaan. Nah, ini nanti bisa kita baca juga. Temanya agak beragam. Ada soal pribadi, ada keluarga atau sosial, politik, kebudayaan. Dan tentu saja di baliknya menyimpan motif dan pesan yang tersirat. Pesan yang tersirat ini yang PR sidang pembaca. Ada persepsi pembaca. Nah, disitulah kawan-kawan pembaca nanti menafsirkan ketika membaca karya-karya apapun, karya sastra ya. Karena sekali lagi bahwa sastra ini menyimpan metafor-metafor, simbol-simbol, penanda-penanda, dan pekerjaan pembaca adalah memaknainya melalui tafsir-tafsir. Puisi lahir didesak melalui laku spiritual bak peziarah. Ia singgah beranjak untuk kemudian melanjutkan perjalanan dan kemudian mencatat pengalaman empiris tadi ke dalam sebuah narasi. Adapun ilham yang ia guratkan setelah menyusuri lorong-lorong waktu di masa lalu atau bahkan mengembara ke masa depan, saya sebut sang pengembara berkuda kata. Saya beri subjudul Sang Pengembara Berkuda Kata. Jadi sebagai kreator dia adalah pengembara dan kuda yang ditungganginya adalah kata-kata. Hal ini bisa kita baca dalam puisi halaman belakang. Aku tak tahu kapan percakapan itu telah dimulai, bermula kembara, bermuara kendara, dan suatu pagi di Kapuas. Ini beberapa judul puisi di dalamnya. Saya petilkan puisi di halaman belakang. Di halaman belakang aku merogoh saku celana. Ingatan 10 tahun silam, kabar baik mukim dari buah kelapa jatuh, tepi sungai dangkal, tanggul tak lagi jadi tumpuan anak-anak kecil berlompatan. Di halaman belakang, aku melihat bangkai ikan berjatuhan di atas kapal yang baru saja tenggelam. Suasananya ritmis banget. Melalui puisi halaman belakang, aku liris mengajak pembaca bertamasya ke masa lalu, mundur ke belakang satu dasawarsa. Dan dalam pengembaraan ke masa lalu, kita diajak melihat kembali lorong-lorong waktu yang luput menjadi pesona. Ya kita punggungi, ya tak lagi dianggap.
Coba mungkin kita membayangkan jika halaman belakang itu bernama Indonesia. Yang ditengok itu kalau kita tafsirkan, ini tafsir saya, bisa saja bermakna adalah Indonesia. Halaman belakang itu bisa bernama sejarah, atau halaman belakang itu bisa bernama kebudayaan kita, peradaban kita. Puisi ini menurut saya menjadi sebuah pencapaian literer bagi Setyanaka Andrian, imajinatif, reflektif, dan meyakinkan daya ucapnya. Tak salah jika memikat Dewan Juri dalam Lomba Cipta Puisi Kebudayaan 2021 yang diselenggarakan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Nanti ceritanya puisi yang saya baca tadi itu juara kedua ya Nak ya. Dalam Lomba Cipta Puisi Kebudayaan yang diselenggarakan sebuah partai besar. Nah, ini artinya mendapat pengakuan dari Dewan Juri, cukup memikat memang permainan diksi di halaman belakang. Di halaman belakang saya kira memang di antara sekian puisi yang di dalam buku Bermula Kembara Bermuara Kendara, saya kira daya lecutnya cukup gitu, ketimbang puisi-puisi yang lain. Bagi saya puisi ini bak lukisan Moe Indi. Teman-teman tahu Moe Indi? Moe Indi ini salah satu aliran di era kolonialisme, para pelukis begitu. Setelah era-era setelah kolonialisme itu lukisan keindahan. Kayak beberapa lukisannya Raden Saleh itu kan mencerminkan Moe Indi. Jadi keindahan-keindahan begitu. Pemandangan begitu. Laut, hutan yang asri itu Moe Indi. Saya memosisikan tadi kalau sebuah lukisan itu lukisan yang indah. Lukisan yang indah tentang kahanan kebudayaan dan historis sebuah peradaban kita. Halaman belakang tadi. Pada bentuk pengembaraan lain bisa dibaca pada puisi Bermula Kembara Bermuara Kendara yang dipakai sebagai judul buku. Saya bacakan. Dan selepas itu kau memilih pergi. Sebab bagimu kepulangan adalah memandangi alam bawah sadar di balik reruntuhan masa lalu ingatan. Tubuhmu kian kaku, dalam perjalanannya hanya ada risau dan gemetar. Kian berjalan, semua yang kau lihat adalah kepulangan. Yang berdatangan dari bara dingin di balik kening-kening, yang hitam dan retak itu, yang runtuh dari segala yang tumbuh dari kedangkalanmu. Si aku lirik dalam puisi ini hendak mengajak kita menyimak percakapan akrab antara dirinya dan mitra tutur bernama Andi Gendol Kurniawan. Jadi ceritanya judul puisi ini, kawan-kawan, kalau yang sudah punya bukunya bisa dibuka, kalau yang belum, jadi judul buku ini, judul puisi ini di bawahnya itu seolah-olah didedikasikan atau ditujukan kepada seseorang namanya Andi Gendol Kurniawan. Nah ini nanti biarkan penulisnya yang akan membedah siapa dia. Melihat keterangan tempat di waktu puisi ini dibuat, ini saat mengikuti residensi di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Nah, ini memang puisi ini diciptakan di sana. Dia ketemu seseorang di sana. Si Andi Gendol Kurniawan tadi ternyata orang di Kabupaten Kayong Utara. Percakapan yang hadir di tengah perjalanan ketika seorang pengembara bertemu kawan di perjalanan. Jadi ini orang yang diajak bercakap-cakap tentu saja selain istrinya, karena Naka kalau nggak salah kan sama istrinya ya, sama Ulfa kan pada waktu itu, dan Mas Andi Gendol ini juga teman ketika ketemu di jalan dan membuahkan sebuah puisi. Nah, dari sebuah percakapan lahir sebuah puisi. Inspirasi itu bisa dari mana-mana, dan Naka sekali lagi menjadi seorang pencatat yang ulung. Ketika dia bercakap-cakap pun jadi sebuah puisi. Makanya kalau kawan-kawan di sini pengen dibikinkan puisi, ajaklah Mas Naka ngobrol, nanti bisa jadi puisi. Keduanya mendongengkan tentang arti sebuah perjalanan dan makna sebuah kepulangan. Perjalanan dan kepulangan bagi mereka adalah kehidupan yang dilalui sehari-hari, sebuah siklus dan ritus. Nah, jadi perjalanan dan kepulangan itu sebuah ritus dan siklus. Siapapun pasti akan mengalami. Momen-momen perjalanan, melakukan perjalanan, kemudian kepulangan, ini adalah sebuah siklus dan ritus. Semua orang pasti mengalaminya. Baik perjalanan secara ragawi atau
atau baik itu perjalanan secara spiritual tadi. Setiap orang menjadikan itu sebagai siklus dan ritus. Jadi perbincangannya semacam itu. Makanya di sini ada sebuah petilan, aku tahu pengembaraanmu tak pernah akan selesai. Nah ini petilan yang menarik kalau misal teman-teman mau bikin quote, ini menarik ya nak ya. Bikin quote, ya kan lagi usum itu bikin meme atau quote itu. Aku tahu pengembaraanmu tak pernah akan selesai. Nah, ini kan puitis banget ini, romantis gitu. Bisa dikatakan kalau teman-teman di sini yang masih muda ketemu seseorang dan dia sulit diajak bareng-bareng gitu, diajak bersama, taruhlah kasih quote ini pas sekali. Aku tahu pengembaraanmu tak pernah akan selesai. Ini kan sebuah bait puisi yang romantis gitu. Apa yang dicatat oleh Naka tak melingkar pada momen puitik persembahan kegelisahan pribadi, tetapi juga kecemasan-kecemasan pada aspek hubungan relasi antar manusia. Dalam hal ini rakyat atau warga. Ini dari sisi sosiologis. Dan manusia itu sendiri dari kajian antropologis. Melihat sungai Kapuas yang terhampar, Setia Naka seolah melihat film dokumenter tentang risalah sebuah peradaban bangsa maritim di tanah seberang. Ini menarik juga puisi di Kapuas ini. Seolah-olah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Indonesia ini betul-betul bangsa maritim mestinya. Jadi cara pandang kepengelolaannya mestinya maritim, bukan ala-ala daratan atau kontinental. Dan celakanya berbagai pendekatan dilakukan dengan kontinental. Nah, makanya di sini kita bisa membaca ada kegelisahan di sana. Isinya saya bacakan. Kami saksikan orang-orang berkelahi dengan dirinya di wajah ponsel yang menjadikan kami kian luput dengan silsilah silaturahim. Sungguh, pagi hari kali ini panjang sekali untuk dikisahkan sejak tiba di tanahmu. Gerbang raksasa yang ditumbuhi pohon-pohon tumbang dalam degup ibu-ibu muda di malam hari. Yang bergerak, kami seakan merasa tinggal serumah dengan mereka yang tumbuh di bibir sungai. Ada diksi di bibir sungai. Setia Naka ini saya cermati dia suka memakai diksi bibir gitu. Bibir dan di sini ada ternyata ketemu. Dia dulu sempat menyorongkan atau membuat padanan seputar untuk pembicara, Bu. Jadi istilah pembicara, narasumber ataupun apa ini dia menyebutnya pembibir. Dia pengen itu. Tapi sayangnya ini kurang laku ya, jadi kurang populer gitu. Nah di sini saya ketemu di bibir sungai. Ini bibir ini saya kira diksi yang khas Naka sekali ini. Yang tumbuh di bibir sungai. Jadi peradaban maritim banyak yang tinggal di dekat perairan, laut ataupun sungai. Di Pontianak sana kan sungainya besar-besar, termasuk Kapuas ini. Tak semata memotret lanskap aspek kemanusiaan, Setia Naka juga menghadirkan ke sidang pembaca puisi-puisi tentang kehidupan sehari-hari, lahir atas spontanitas, seperti dalam puisi Seekor Babi, Ampas Kopi, Sisa Curhatan di Petang Hari. Nah, ini judulnya udah kayak puisi, Seekor Babi, Ampas Kopi, Sisa Curhatan di Petang Hari. Nah ini kalau penasaran dengan isinya nanti belilah ya. Masih kan ada Mas tadi dari Sangkar Arah, penerbitnya juga. Kalau mau beli teman-teman masih itu. Terus kemudian Berbagi Mulut, Selamat Pagi Televisi. Melalui puisi-puisi itu Setia Naka seolah tak ingin beranjak dari hasrat. Momen apapun mesti membuahkan puisi. Nah tadi saya sudah obrol di depan tadi. Dia ketemu kawan di tengah perjalanan pengembaraan, bisa hadir puisi. Dan sama, jadi momen-momen spontanitas pun bisa menjadi sebuah puisi bagi seorang Naka gitu. Nah, ini saya kira sebuah keterampilan, skill, kepiawaian yang sudah dimiliki oleh seorang penyair gitu. Artinya dia memiliki insting atau intuisi begitu, bahwa apapun momen-momen puitik itu bisa hadir di mana-mana. Di forum ini pun nanti bisa jadi nanti akan hadir. Di jalan melihat pengemis, melihat pengamen, melihat manusia perak, ataupun melihat ibu-ibu yang menggendong anaknya dilumuri perak itu, cat itu bisa menjadi momen-momen puitik. Tinggal memang kita memiliki kepekaan atau tidak gitu. Dan sosok Naka ini saya kira dia memiliki kepekaan intuitif dalam hal berkarya puisi. Setia Naka pun juga menghadirkan nuansa romantisme melalui puisi-puisinya. Ini bisa kita baca pada puisi Perahu Kecil. Ini puisinya, petilannya, sebuah perahu kecil.
diciptakan dari hujan dan kenangan. Setiap kali ayah kami pulang, selepas mengembara jauh, meninggalkan kami dalam sekian arah hari-hari yang berlalu. Puisi panjang ini cukup panjang puisi ini, 2 halaman lebih kalau nggak salah. Puisi panjang ini membuat kita terenyuh. Ini mengingatkan kita pada sosok ayah. Meski terkesan klise, pada bait pembuka puisi ini berhasil menghadirkan figur ayah bagi si aku liris. Jadi yang agak klise kan ini, sebuah perahu kecil diciptakan dari hujan dan kenangan. Jadi teman-teman saya kira sudah familiar dengan diksi ini. Kalau teman-teman misalnya menikmati suasana hujan gitu. Nah, hujan itu kan selalu akan menimbulkan apa teman-teman? Genangan dan kenangan misalnya. Nah, ini mirip diksi-diksi semacam itu. Hadir di sini saya yang baca. Oke, ini subjudul terakhir. Titik tengah di antara lirisisme dan prosaisme. Nirwan Dewanto dalam membaca Sapardi mencoba menyuguhkan konsep titik tengah ketika mengulas posisi puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Teman-teman saya kira akrab dengan Pak Sapardi Djoko Damono. Titik tengah yang dimaksud Nirwan Dewanto adalah corak puisi di antara lirisisme dan prosaisme. Maka meminjam konsep Nirwan, saya sementara ini menemukan hal yang serupa pada puisi-puisi Setia Naka Andrian. Pada awal-awal kekaryaan Naka, saya berpijak dari sejak dia menggawangi Lembah Kelelawar hingga kemudian melahirkan buku-buku puisi. Saya mengawati bahwa gaya puisi Setia Naka Andrian pada awalnya identik dengan puisi-puisi yang meminjam gaya Afrizal Malna yang ditandai dengan akrobatik abstrakisme melalui benda-benda. Hal ini teman-teman bisa dipelajari dan dibaca mengenai kredo rumah kata sebagai jalan puisi Afrizal Malna. Nah, jadi di awal kekaryaannya Naka, saya melihat Naka memang menyukai betul karya-karya model Afrizal Malna. Nah, saya lacak, ini kebetulan saya masih bawa dokumentasi, ini buletin-buletin ke Lembah Kelelawar di awal-awal. Saya baca satu begitu. Nah, ini (2010) ini saat kuliah ya Nak ya. Ternyata di sini saya menemukan juga ada puisinya Widya Nuiri Eka Putra. Ternyata kawan saya itu sebelum jadi esais kritikus dia penyair juga. Ini cincin seikat rambut buat F begitu. Nah, buat F, cincin seikat rambut. Ini puisinya Naka di awal tahun 2010 di Lembah Kelelawar. Ini buletin. Jadi ini medium yang mendokumentasikan proses kreatif sosok Naka kita di depan ini. Aku rindu pada doa yang belum sempat tidur, pada beberapa warna langit sebelum wajahmu mengitarinya. Aku ragu pada kawan serumah dan aku ingin kau membawaku lari jika pernah kau ikatkan rambutmu pada jari manisku. Dan tiba-tiba kau titipkan bekas bibirmu. Nah, kita ketemu bibir lagi ya teman-teman. Dan tiba-tiba kau titipkan bekas bibirmu pada pipiku agar sengaja mengirim isyarat untuk berdoa pada lidahku. Dan bibirku tersenyum memandangimu, tak lagi lari kecuali tenggelam menapaki lesung pipimu. Sanggar Gema, ini dibikin 2010. Hampir sebenarnya sudah muncul kekaryaan Naka sejak di Lembah Kelelawar. Nah, misalnya ini juga di buletin yang lain, di edisi yang lain. Jari jemari. Jika langit mulai menghitam, jemari-jemari mulai saling menyalahkan. Besar mengatur kemenangan dan kecil menahan kesakitan. Terbawa arus mengikuti jejak membuka mata untuk saling menginjak. Nah, jadi sebenarnya sudah mulai ada pijakan. Dan semakin ke sini pijakan Naka semakin kuat. Namun seiring bertandang dalam proses dan perjumpaan dengan berbagai gaya dan para pujangga, Setia Naka Andrian mulai bergeser dengan capaian-capaian yang lebih segar. Saya kira sudah mulai muncul kesegaran-kesegaran baru. Paling tidak sudah tercatat lah di 7 buku antologi puisi pribadinya. Saya kira capaian-capaiannya sudah semakin begitu. Ia memberontak dari bentuk. Nah, ini siapapun biasanya akan mengalami fase ini. Ia memberontak dari bentuk. Ia tak ingin berada dalam kungkungan 1-2 corak saja. Bisa jadi awalnya gayanya misalnya Afrizal, Pak Sapardi misalnya, atau Khairil misalnya. Bisa jadi nanti akan memberontak dari corak-corak tersebut. Mendobrak dari kenyamanan gaya dan tetap berumah dalam corak lirisisme dan prosaisme. Di antara 2 kutub ia berada di tengah. Nah, saya menggambarkan di antara 2 kutub.
selalu kutub kanan, selalu kutub kiri begitu. Nah, Naka saat ini posisinya berada di tengah-tengah. Ketika di ujung kutub kiri adalah puisi-puisi yang khas amanat atau slogan atau propaganda. Jadi kadang kan ada puisi yang seolah-olah pengen berdakwah begitu, penuh slogan, ceramah lah, apalah gitu. Ini di kutub kiri misalnya. Nah, dan di kutub kanan ini biasanya orang-orang penyair-penyair pemula ini terjebak pada puisi gelap. Nah, puisi gelap ini puisi yang memang kadang-kadang kalau meminjam bahasanya Wiwit itu puisi yang tak presisi begitu. Jadi asal comot begitu. Jadi justru malah menjebak pada pembaca ini pada gelap gitu. Tahu gelap itu. Sulit untuk ditafsiri, digambarkan. Ini maksudnya apa? Penyair ini pesan apa yang ingin disampaikan? Kalau piawai tidak memiliki konsep yang kuat seperti Afrizal tadi, saya kira para pengikutnya, epigonnya akan terjebak pada puisi gelap. Afrizal bisa membuat benda-benda seolah-olah bernyawa, dia memiliki kredo begitu, kredo tersendiri, dan orang lupa bahwa untuk membuat seperti Afrizal, dia harus memahami kredonya terlebih dahulu. Nah, kredo, saya kutipkan saja kredonya biar teman-teman penasaran. Salah satu pasal kredo Afrizal Malna. Tajuknya itu adalah rumah kata. Nah, pasal pertama. Jadi Afrizal ini memiliki sebuah kredo. Teman-teman harus pahami kalau ingin memahami puisi, konsepnya apa, baru menyelaminya. Syukur-syukur menirunya. Kalau teman-teman meniru dari wujudnya tanpa mengenai konsepnya, isinya, teman-teman akan terjebak pada puisi gelap nanti. Pasal pertama, kata seperti sebuah rumah. Nah, ini catatan buat teman-teman. Kata seperti sebuah rumah. Bayangkan, teman-teman coba berimajinasi. Kata seperti sebuah rumah, memiliki ruang luar dan ruang dalam. Kayak kata dalam rumah memiliki ruang dalam, ruang luar. Ya, teman-teman coba berimajinasi. Ruang depan dan ruang belakang. Ruang tengah, ruang luar, ruang dalam, ruang depan, ruang belakang. Kata adalah representasi eksistensi ruang dalam pemahaman manusia di bidang bahasa. Kata adalah representasi eksistensi ruang dalam pemahaman manusia di bidang bahasa. Nah, ini contohnya begitu. Agak rumit memang, harus betul-betul dipahami betul. Nah, makanya sekali lagi, saya kira Naka sudah mulai memahami konsep, dan sehingga dia bisa meniru dan kemudian keluar dari konsep itu dan membuat sesuatu yang lebih segar. Hal itu bisa kita baca mulai dari perayaan laut. Nah, ini puisi-puisinya yang tadi 7 saya hitung. Manusia alarm, orang-orang kalang, kota yang mungkin di kamar-kamar, waktu Indonesia bagian bercerita, mendaki dingin hingga bermula kembara bermuara kendara. Saya sementara ini meletakkan capaian estetika puisi Setia Nakra Andrian pada posisi titik tengah pencarian kemapanan. Titik tengah pencarian kemapanan. Setiap penyair pada akhirnya dia nanti akan berada pada posisi kemapanan. Ada yang memang berhenti ketika menemukan kemapanan itu dengan gayanya, dengan stylenya, tapi ada juga yang mendobrak ingin mencari halal baru. Pak Sapardi Djoko Damono misalnya. Puisinya semacam itu ya kemapannya Pak Sapardi di situ. Gaya-gayanya Khairil Anwar misalnya. Gaya-gaya puisinya Sutarji Kalsumbahri dengan mantra-mantranya itu kemapanan Sutarji di situ. Contoh. Nah, Naka saya melihat Naka berada di titik tengah pencarian kemapanan di antara corak lirisisme dan prosaisme. Mencari kemapanan bentuk saya kira bukan proses yang mudah, dan Setia Nakra Andrian tengah berlari menuju jalan itu. Produktivitas, kreasi baru, dan upaya terus menulis puisi tanpa henti adalah jalan panjang yang tengah ditempuhnya, dan saya meyakini bahwa proses tak akan mengkhianati hasil. Akhirul kalam, sebagai penutup, seperti yang diutarakan Ignaz Gleiden di awal tadi, pengertian dan pengetahuan baru tentang dunia luar yang dimungkinkan oleh perjumpaan dengan suatu karya seni pada giliran berikutnya akan merangsang terbukanya dunia batin seseorang melalui dialognya dengan karya yang dihadapinya. Nah, harapannya sebenarnya dari sebuah karya, ketika kita membaca sebuah puisi, apapun muncul dialog. Dari sebuah karya ini memunculkan dialog dengan pembacanya. Itulah keberhasilan, satu kemenangan kecil seorang penulis ketika sebuah karya ini seolah-olah memunculkan dialog. Ada perbincangan batin, ada pergolakan. Syukur-syukur mengajak Anda untuk berpikir. Itu buku yang berhasil. Dan melalui puisi-puisi dalam bermula kembara bermuara kendara, saya merasa
sang kreator Setyanaka Andrian telah berhasil mengajak pembacanya untuk berdialog secara intim. Apakah dialog itu kemudian menyuguhkan rekreasi baru ke dunia batin? Semua kembali ke masing-masing pembacanya. Dan Akian menyitir puisi Pak Iman Budi Santosa buat Naka, terus melaku tansah lelaku. Saya kira begitu Bu Endah dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Heri Condro. Ya, luar biasa pembahasan dari Bapak Heri Condro. Saya yang notabene orang eksak, nggak pernah belajar puisi, menjadi sedikit terbuka, menjadi lebih paham apa sih maksud semua itu, seperti itu. Jadi awal-awal saya membaca buku Bapak Naka ini, bermula kembara, bermuara kendara, janjane iki artine apa toh, ya seperti itu ya. Jadi di sana ada di bawah judul itu ada Andi Gendol Kurniawan. Loh, Andi Gendol Kurniawan. Lah berarti ini yang menulis Andi Gendol Kurniawan, bukan Pak Naka. Saya bisa seperti itu. Nah, ternyata setelah panjang lebar tadi diberikan pembahasan oleh Bapak Heri Condro, kita semua menjadi paham ya siapa itu. Ini adalah mitra tutur bernama Andi Gendol Kurniawan yang mungkin juga bisa memberikan inspirasi seperti itu pada Pak Naka sehingga bisa menghasilkan puisi semacam itu. Lalu juga berkuda kata misalkan seperti itu ya. Berkuda kata ternyata ya bukan kuda tenanan ya, tetapi ternyata kudanya itu adalah kata-kata. Nah, ini memang puisi itu luar biasa, bisa memberikan imajinasi kepada pembaca terutama ya, bisa mengikuti alur dari penulis atau tidak. Nah, ini nanti akan terkait dengan masing-masing personil untuk mengejawantahkan seperti itu. Nah, berikutnya hadirin semua, ini sesi berikutnya adalah tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada para hadirin yang ada di sini untuk bisa bertanya baik kepada penulis Bapak Setyanaka ataupun pembahas atau pembedah Bapak Heri Condro. Dipersilahkan. Yuk, silahkan. Ya, mau bertanya, Mbak? Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya untuk Pak Naka atau untuk Pak Heri? Debat poin. Ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, saya ingin bertanya kepada Bapak Setyanaka. Bapak Setyanaka itu kan dosen ya Bu, kan mempunyai tugas yang banyak gitu. Terus menciptakan sebuah buku itu bagaimana cara membagi waktunya itu? Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemukakan namanya siapa? Nama saya Farihatus Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Rahma. Saya izin bertanya kepada Pak Heri selaku pembedah buku dari puisi Pak Setyanaka. Saya ingin bertanya kepada Pak Heri, bagaimana tips dan trik tentang cara membedah buku
di dalam karya sastra, terutamanya di puisi. Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi ya. Selamat siang. Nama saya Andi Rumeku, panggil Andi. Saya ingin bertanya kepada penulis. Pertanyaan saya adalah motivasi apa yang muncul untuk menulis sebuah karya sastra? Lalu, manakah bisa menulis berbagai karya sastra atau puisi yang sebanyak-banyak itu? Ini itu saja. Ya, terima kasih untuk Saudara Farihatus, kemudian Mbak Sinta, Siva, lalu Mas Andi. Ya, langsung dijawab Pak Naka ya. Yang pertama tadi ini ya, cara bagi waktunya karena Pak Naka kan juga dosen pasti sibuk. Lalu yang kedua Mbak Siva untuk Pak Heri, tip-tip dan trik ya cara membedah buku. Lalu kalau yang terakhir motivasi apa yang bisa diberikan gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Indah Rita, Kepala Perpus Upkris yang telah memberikan kesempatan untuk mengapresiasi salah satu buku saya, Mula Kembara Bermuara Kendara. Dan tentu teman-teman mahasiswa dan sekalian juga penerbit yang mendukung acara saya yang hari ini. Juga Mas Heri, terima kasih sangat merekam begitu dalam, termasuk kenakalan-kenakalan kami waktu di buletin fotokopian itu Bu Endah, itu mungkin tidak akan ada di Perpus Upkris karena waktu itu kami terbitkan di luar UKM atau di luar wilayah kampus, meskipun teman-teman yang terlibat ya mahasiswa semua, salah satunya Mas Wiwit itu yang pegang kamera itu. Jadi itu buletin yang istilahnya ya di luar tanggungan dari kampus waktu itu. Namun ada di blog, masih ada lembahkelolawarsastra.blogspot.com jika teman-teman hadirin yang hendak mengunduh PDF-nya atau japri ke saya nanti saya kirim. Tapi di pasaran nggak ada itu. Terima kasih. Yang pertama dari Mbak Farihatus sepertinya membagi waktu. Saya kira ya semua orang punya kesibukan. Kadang nganggur saja itu sebuah kesibukan kan. Jadi ya bagaimana kita bisa merencanakan banyak hal di situ. Bahkan sehari itu 24 jam kan. Kalau kita gunakan untuk guling-guling sepanjang 24 jam itu juga akan lelah kan. Jadi pasti bagaimana kita membagi saja, mungkin sangat kurang, tapi kan bagaimana kita bisa memanfaatkan lah hal kecil itu saya kira ya Mbak Farihatus. Nah, Mas Andir ini sangat susah ini motivasi ini, saya bukan Mario Teguh kan, jadi sangat susah. Sederhananya begini Mas Andir, saya ingat Mas Andi SW penulis dari Jogja kemarin sempat diwawancarai di Mojok, kenapa sih kok menulis itu? Karena menulis itu paling mentok kata Mas Andi itu. Jadi ketika kamu di kampung itu disuruh bersih-bersih selokan nggak bisa, disuruh mencangkul nggak bisa, suruh apa-apa nggak bisa, kerja bakti itu dia paling lemah itu kan. Dia menulis saja itu kata Mas Andi semacam itu. Andi SW bukan Andi Meku ya, ini namanya sama. Itu penulis juga Mas Andi, nanti bisa mencari. Mungkin Mas Andi juga karena mahasiswa RPL ini Bu pernah dulu kuliah di Jogja, jadi Mas Andi SW itu dari Jogja semacam itu. Pasti ya sederhana saya karena apa ya, sementara ini yang bisa saya lakukan lebih ya di situ. Saya belum bisa mungkin membuat hal-hal lain. Ya, saya bekerja di situ, di puisi, di
beberapa tulisan yang bisa saya jangkau, saya kira itu. Dan berpikirnya ya sederhana karena kenapa menulis sederhananya karena ya ingatan kita pendek dan tulisan itu yang mungkin memanjangkan. Bahkan itu usia kita itu pendek dan karya itu yang nanti akan memanjangkan, saya kira itu. Ini nanti sudah, saya kira itu. Yang lain masih. Oke, terima kasih. Buat Mbak Syifa tadi nggih. Oke, Mbak Syifa. Bagaimana cara tips gitu untuk membedah buku puisi ya? Oke, poin pertama saya kira untuk apa dulu Mbak? Kita membedah itu untuk apa? Dalam kapasitas untuk apa? Ditujukan untuk apa dan siapa? Misalnya kalau dalam kapasitas antar teman membedah buku gitu, artinya itu relatif lebih enteng, lebih ringan. Nah kalau dalam kapasitas pembedah di forum-forum resmi begitu, nah ini beda, mesti disiapkan secara lebih. Poin kedua, harus ada pijakan, atau bahasa Jawanya itu standpoint gitu. Kita memosisikan sebagai apa dalam kapasitas membedah itu? Sebagai apresian biasa, pembaca biasa, atau memosisikan sebagai seorang kritikus yang memang betul-betul harus dalam gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira dalam berbagai hal saya kira kita tetap punya pijakan yang kuat ketika kita mau membedah. Pijakan itu bisa pengalaman empiris kita berdasarkan dari pembacaan-pembacaan kita dengan karya-karya lain yang sudah ada yang relatif baik begitu, atau landasan teori yang kuat. Kita punya pijakan yang kuat itu sebagai modal, sebagai pisau pembedah untuk mengurai, untuk menguliti, untuk membedah isi gitu. Jadi kalau seorang dokter kita mengoperasi pasiennya, dia memerlukan pisau bedah. Dalam konteks kita membedah sebuah karya sastra, puisi, pisau bedah kita adalah teori-teori atau pengalaman persepsi kita yang kita dapat dari pengalaman selama ini. Nah, makanya saya kira kalau tadi titik bijaksanya sebenarnya dari aspek sosiologis sama antropologis. Saya meminjam pemikirannya Ignaz Kleiden dalam buku 6 pertanyaan untuk sastra, dan juga dari sisi dalam sisi posisi saya meminjam pemikirannya Nirwan Dewanto seputar titik tengah tadi. Ada dua kutub tadi, maka di tengah-tengah sama. Saya meminjam itu. Nah, makanya saya kira itu diperlukan untuk kawan-kawan, makanya perlu untuk pembaca. Sekali lagi referensi sangat penting. Bisa juga kita membuat dari karya-karya esai atau kritikus-kritikus yang sudah ada dengan cara membaca kritikus-kritikus terhadap sebuah karya. Kritikus sastra saya kira memang relatif masih minim Mbak Syifa ya. Tapi paling tidak di koran kadang-kadang muncul. Nah, salah satu cara tips untuk belajar menjadi pembedah adalah membuat resensi buku. Saya sarankan buat teman-teman mahasiswa yang pengen serius belajar esai, belajar kritik, belajarlah mulai dari membuat catatan ketika membaca buku, syukur-syukur menjadi sebuah timbangan buku atau resensi buku. Bisa dinikmati sendiri, kalau berani kirim ke media-media. Saya kira itu dulu, oke, Mbak Syifa. Terima kasih. Ya, itu tadi untuk sesi tanya jawab. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Para hadirin? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rizka Amalia, izin bertanya kepada Bapak Setianaka. Bagaimana sih Pak Bapak memberi jiwa pada setiap puisi-puisi yang Bapak ciptakan? Karena setiap saya mencoba membuat puisi itu kok rasanya hambar gitu ya, kayak kurang gitu. Terima kasih. Yang terakhir ya ini ya. Go Pak Naka. Terima kasih Mbak Ayu ya. Gambar itu kayak ampang gitu.
Ada Ampang ya. Sebenarnya ya sederhana bisa, tapi tidak sederhana juga bisa. Tapi termasuk misalnya dari proses penerbitan buku ini sebenarnya ada beberapa puisi-puisi yang memang saya ikut itu selera juri. Maksudnya beberapa kali ada memang puisi-puisi yang sempat memenangi sebuah lomba, akhirnya saya mencoba mengembangkan di puisi yang lain semacam itu. Nah, kalau terkait hambar atau itu malah saya tentu sangat senang misalnya mendengar Mbak Ayu merasa puisinya hambar itu tahu kan. Saya pun kadang sering merasa ini puisinya kurang ini kurang itu jika dibandingkan dengan puisi-puisi yang saya baca. Itu malah saya kira Mbak Ayu itu langkah yang bagus karena dia sudah sadar apa yang dikerjakan ya Mas Hedi. Jadi nanti akan tahu misalnya ketika Mbak Ayu tadi menemukan puisi-puisi yang kira-kira dibaca itu kita bisa turut serta merasakan. Kalau saya sederhananya puisi yang memiliki banyak pintu itu, jadi kita leluasa masuk dan benar-benar bisa turut serta hadir dalam puisi yang kita baca itu. Saya kira itu mungkin ya butuh proses saja itu ya Mbak Ayu. Dan saya senang malah sudah bisa merasakan bahwa ini masih hambar, ini ampang gitu kan, misalnya yang kita kerjakan sendiri itu kan. Pasti kan saya setelah jadi ini, setelah saya baca ulang, dibaca Mas Heri, wah banyak sekali lubangnya kan, tapi namanya juga ini proses kan. Dan sampai kapanpun ya kita mengejar titik-titik tertentu yang hendak kita capai itu, meskipun saya kira titik-titik itu semakin menjauh dan bahkan kita susah mengejarnya, tapi berupaya ke situ terus. Saya kira itu ya Mbak Ayu. Mungkin Mas Heri menambahkan ini, karena termasuk ya teman berproses sejak masa kecil sekali dulu. Mas Heri waktu itu sudah besar kan. Jadi monggo Mas Heri. Ya, sedikit menambahkan ya, pada mulanya semua bermula dari nol lah ya Mbak ya. Makanya proses itu bisa dari mana-mana ya, bisa dari mana-mana. Bisa dari teman, bisa dari koran minggu yang Anda baca ada puisinya misalnya, atau bisa dari quote-quote yang meminjam petilan-petilan puisi itu kan sekarang marak loh, jangan salah loh ya. Quote-quote itu menginspirasi orang untuk menjadi penyair dadakan loh ya. Jangan salah, teman-teman bisa belajar dari mana-mana. Apalagi sekarang dunia begitu terhampar di genggaman kita lah ya. Artinya belajar bisa di mana-mana, tinggal memang pada akhirnya apakah Anda, teman-teman, serius dengan proses Anda sendiri. Apakah Anda hanya ingin main-main atau Anda ingin betul-betul serius. Itu yang akan menentukan nanti seberapa besar Anda bisa membuat karya yang patut dihargai atau diapresiasi oleh publik pembaca. Saya kira itu. Ya, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab, dan untuk selanjutnya di forum ini juga akan kita dengarkan pembacaan puisi karya Bapak Setia Naka Andrian. Monggo Pak Naka, siapa yang akan membacakan? Mas Fuad ya. Silakan Mas Fuad. Biar terlihat kamera. Biar ini terdokumentasi.
Suatu pagi di Kapuas. Telah kami saksikan orang-orang berkunjung dari seberang sore hari. Punggung pedagang dibuka lebar. Di tepi para pejalan yang sibuk mengukur keterlambatan. Mereka memikul pundak anak-anaknya yang dilipat seorang diri. Dijatuhkannya tangan mereka. Memungkiri pusaran sungai yang membentangkan risalah leluhur dan panjang tengkuran tidur yang kuruh. Pagi hari sekali di atas nian yang tak kunjung dimengerti. Kami menutup mulut dimengerti. Meski percakapan kosong sinih berganti, menapari jalan lenggang dan genting cangkir kopi. Kami menyusuri tepi masa yang sungguh dikunjungi. Orang-orang menjual apa saja demi esok nanti. Dan di ujung sana disaksikan tubuh speedboat di hadapan muka air yang mencurahkan dahaga kami. Kapan perjalanan dimulai? Kapan segalanya akan tumbuh sebelum dilalui? Maka sudah sepantasnya kami pertaruhkan jantung yang menghubungkan diri kami dengan daratan dan dini hari. Kami saksikan orang-orang berkelahi dengan dirinya di wajah ponsel yang menjadikan kami kiat luput dengan silsilah silaturahmi. Sungguh, pagi hari kali ini panjang sekali untuk disaksikan sejak tiba di tanahmu. Gerbang raksasa yang ditumbuhi pohon-pohon tumbang dalam gubuk ibu-ibu muda di malam hari. Kiak bergerak demi seakan merasa tinggal serumah dengan mereka yang tumbuh di bibir sungai. Dari sebatang kretek dan jejak speedboat dalam buih yang memuncak tanpa henti. Suatu pagi di Kapuas, kami tiba untuk bergerak menyisir lubang kata dalam perairan dan raihan cuaca yang dikirim dari Mula dan Muara. Yang tak kami pahami arah datang pulangnya. Sebelum tahun kapan tiba atau hendak kemana, kami bertanya, akankah arah ini menuju pengebaran yang tak pernah purna? Ya, terima kasih Mas Fuad ya. Ya, demikianlah acara bedah buku Bermula Kembara Bermuara Kendara pada siang hari ini. Ya, bahwa puisi itu merupakan karya sastra yang dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran penulis ke dalam kata-kata yang indah dan menggugah. Selain sebagai bentuk ekspresi, puisi juga berperan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan ide atau gagasan terhadap suatu hal atau peristiwa. Berharap dari kegiatan bedah buku ini dapat menambah pengetahuan intisari dari buku yang dibedah,
Kemudian juga dapat memberikan akses kepada publik untuk menyampaikan saran, masukan, dan solusi dari karya tulis untuk pencapaian hasil yang lebih baik, saya kira. Ya, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Condro selaku pembedah buku, pembahas buku. Kemudian juga kepada Bapak Setianaka Andrian sebagai penulis yang pada hari ini sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita berikan ucapan terima kasih dan aplaus untuk beliau berdua. Ya, selanjutnya acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bu Rita. Hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu penyerahan plakat dan sertifikat dari Kepala Perpustakaan Dr. Endah Rita Sulistya Dewi SSI MSI. Kami persilakan Bu.